Saat aku ke rumah sakit untuk jenguk suamiku, tiba-tiba datang perawat dengan panik. Wajahnya pucat seolah baru melihat sesuatu yang mengerikan. Ia menarik lenganku dan berbisik gemetar. "Bu, tolong, sembunyi sekarang." Jantungku seketika terhenti. Ada apa di balik pintu ruang perawatan suamiku? Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Devina, dan malam itu, malam yang seharusnya biasa saja, berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang belum pernah kubayangkan. Aku selalu menganggap diriku perempuan yang cukup kuat menghadapi banyak hal. Aku tidak panik saat dompet hilang, tidak menangis saat pekerjaan menumpuk, bahkan tidak pernah marah jika hal-hal kecil berubah dari rencana. Namun malam itu, tubuhku gemetar tanpa bisa kukendalikan. Setiap tarikan napas seperti membawa rasa takut yang tidak punya bentuk, tetapi jelas terasa menusuk sampai sumsum tulang. Semuanya terjadi begitu cepat. Aku ingat dengan sangat jelas bagaimana Davin, suamiku, tiba-tiba ambruk di ruang keluarga. Satu detik dia tertawa kecil saat melihat video lucu di ponselnya. Detik berikutnya tubuhnya jatuh menghantam lantai dengan suara yang membuatku seolah kehilangan seluruh tenaga. Kedua matanya setengah terbuka, napasnya pendek-pendek, seperti seseorang yang sedang mencoba mempertahankan hidupnya sambil terus kehilangan kesadaran. "Ah, Ayang, bangun, jangan kagetin aku kayak gini," bisikku sambil meraih wajahnya. Namun tak ada respons. Otot rahangnya menegang. Tubuhnya tiba-tiba bergetar seperti tersengat listrik. Jantungku seperti ditarik ke dasar bumi. Aku berlari mengambil kunci mobil sambil menahan tangis, menyeret tubuh suamiku ke dalam sedan kami semampuku. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa menyetir sambil memegangi bahunya dengan satu tangan. Yang kuingat hanya suara klakson mobil lain yang beberapa kali hampir kutabrak, dan lampu lalu lintas yang seakan berubah terlalu lambat malam itu. Sesampainya di Rumah Sakit Mandala Harmoni, rumah sakit yang biasanya penuh pasien dan suara, yang kutemukan justru kesunyian mencurigakan. Tempat itu seperti bangunan kosong yang hanya hidup setengah. Lampu lorong-lorong meredup, seperti setengah mati. Bahkan suara biasa seperti roda berangkar atau panggilan perawat tidak terdengar sama sekali. Aku langsung berteriak meminta bantuan. "Tolong! Suami saya tidak sadarkan diri. Tolong!" Suaraku menggema di aula yang terlalu luas dan terlalu sepi. Dua perawat akhirnya muncul dari balik meja administrasi. Namun ada sesuatu pada ekspresi mereka yang membuatku merinding. Mereka tampak terburu-buru, wajah mereka pucat seperti orang yang ketakutan. Salah satu dari mereka sempat melirik ke belakang, seolah memastikan tidak ada yang mengawasinya, sebelum akhirnya mendekati kami. Dengan cepat mereka membawa Davin masuk ke ruang gawat darurat. Aku berjalan mengikuti sambil menahan diri agar tidak menangis, meskipun dadaku sudah terasa sesak sekali. Setiap kali melihat tubuh suamiku yang terkulai di brankar, rasanya seperti melihat separuh hidupku tenggelam semakin jauh. Ketika sampai di depan ruang perawatan, seorang dokter muda muncul dari balik pintu. Tubuhnya tinggi, bahunya tegap, dan wajahnya tampak sangat muda untuk memakai jas dokter dengan percaya diri. Di name tag-nya tertulis, Dr. Ardan. Namun bukan ketampanan atau sikap profesionalnya yang kuperhatikan saat itu, melainkan sorot matanya. Sorot yang aneh. Serius, tetapi sekaligus menyimpan sesuatu di baliknya. Sesuatu yang tidak kukenali. "Ibu Devina?" tanyanya singkat. "Iya, tolong suami saya. Apa yang terjadi dengannya?" Suaraku bergetar, entah karena lelah atau ketakutan. Dokter itu tidak langsung menjawab. Ia justru menoleh kedua perawat tadi, memberi isyarat halus yang tidak kumengerti. Lalu ia menatapku kembali. "Ibu, untuk sementara tunggu di ruang tunggu lantai 3. Saya akan beri kabar begitu kami sudah stabilkan kondisinya." "Lantai 3? Kenapa bukan di sini saja? Saya ingin menemani." "Percayalah," katanya pelan, "lebih aman jika ibu menunggu di sana." Kata aman itu menusuk. Aku hampir bertanya apa maksudnya, tetapi dokter itu sudah kembali masuk ke dalam ruangan dan pintu menutup otomatis di belakangnya. Aku diam beberapa detik, hanya mendengar suara AC yang berdengung lirih. Lalu aku mengikuti instruksi Dr. Ardan,
Meski langkahku terasa berat, khawatir meninggalkan Davin walau hanya beberapa menit. Saat memasuki lift menuju lantai 3, aku menyadari bahwa suasana rumah sakit itu terlalu hening. Lampu-lampu di dinding berkedip pelan seperti menahan energi. Aku merapatkan jaket ke tubuhku karena udara terasa dingin tidak wajar, seperti hawa lembab yang menempel di kulit dan membuat jantung berdetak lebih cepat tanpa alasan jelas. Ketika pintu lift terbuka, lantai 3 menyambutku dengan kesunyian yang jauh lebih menekan. Lorongnya lebar, tetapi kosong. Tidak ada pasien. Tidak ada keluarga yang menunggu. Tidak ada suara televisi dari ruang tunggu. Hanya lantai mengilap yang memantulkan cahaya lampu putih yang redup. Aku hampir berpikir aku salah lantai, sampai kulihat sebuah ruang tunggu kecil dengan 5 kursi plastik berjejer rapi. Aku duduk, menyilangkan tangan, menyandarkan kepala ke dinding, berusaha menjaga diri agar tidak tenggelam dalam kecemasan. Tetapi beberapa menit kemudian, aku mendengar suara yang membuatku kembali tegak. Suara seperti barang jatuh. Diikuti suara seseorang berkata pelan, "Pastikan infusnya masuk semua." Hatiku mencelos. Aku tahu suara itu berasal dari lorong menuju ruang perawatan. Dan entah mengapa, kalimat itu terdengar salah. Aku berdiri, mendekati ujung lorong dengan langkah pelan. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada pintu terbuka. Tidak ada tanda-tanda aktivitas. Tapi aku yakin ada seseorang yang baru saja berada di sana. Saat aku kembali ke ruang tunggu, seorang perawat muncul sambil membawa map. Wajahnya tertutup masker, tetapi matanya merah, seperti habis menangis. Ia menunduk saat melewatiku, seolah tidak ingin aku melihat ekspresinya. Itu membuatku semakin gelisah. Tak lama kemudian Dr. Ardan muncul dari lift. Ia menatapku sebentar, lalu berkata pelan, "Ibu Devina, tetap di sini. Jangan kemana-mana, apapun yang terjadi." Nada suaranya sangat tegas, tetapi juga terdengar seperti peringatan. Sebelum aku sempat bertanya, ia sudah berbalik dan menghilang di balik lorong lain. Aku duduk kembali, memegang kedua tanganku yang mulai dingin. Menunggu. Menunggu kabar suamiku. Menunggu sesuatu yang bahkan aku sendiri belum tahu bentuknya. Hingga tiba-tiba, "Braa!" Suara keras berasal dari bawah, dari arah IGD. Diikuti teriakan singkat. Lalu suara langkah kaki tergesa-gesa. Aku berdiri dengan jantung menabrak dada. Mataku memandang ke arah lift yang kini terlihat memantulkan cahaya merah redup dari alarm darurat yang entah sejak kapan menyala. Ada sesuatu yang tidak beres di rumah sakit ini. Sesuatu yang tidak seharusnya terjadi pada malam biasa. Sesuatu yang membuatku sadar bahwa aku dan suamiku mungkin tidak aman berada di sini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti ada mata tak terlihat yang memperhatikan setiap gerakanku. Aku tidak tahu sudah berapa menit aku berdiri terpaku setelah suara keras dari lantai bawah itu menggema. Yang jelas, lututku mulai bergetar, dan tanganku terasa dingin seperti baru saja dicelupkan ke air es. Kesunyian di lantai 3 berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Bukan hanya sepi, tetapi sepi yang memerangkap, sepi yang seperti sengaja diciptakan untuk menutupi sesuatu. Aku menarik napas panjang. Tidak boleh panik. Davin membutuhkan aku tetap waras. Aku berjalan mondar-mandir kecil di dekat kursi ruang tunggu, mencoba menenangkan diri. Namun setiap langkah malah membuat suara sepatu menempel di lantai terlalu nyaring, seperti ada gema yang mengikuti di belakangku. Aku sesekali menoleh, memastikan tidak ada yang mengawasi. Lorong lantai 3 terlalu sunyi untuk rumah sakit sebesar ini. Tidak ada aroma obat seperti biasanya, tidak ada suara kart medis didorong perawat, tidak ada bisik-bisik dokter yang berdiskusi. Semuanya kosong, dan itu justru yang membuat bulu kuduku meremang. Aku mencoba menelepon nomor rumah sakit untuk meminta informasi, tetapi tidak ada sinyal. Bukan tidak ada jaringan, melainkan layar ponselku menampilkan pesan aneh. Koneksi dibatasi di area ini. Aku memandangi layar itu beberapa saat, berharap itu hanya error kecil. Namun setelah mencoba berulang kali, hasilnya sama. Pesan itu muncul lagi dan lagi, seakan-akan seseorang sengaja mematikan jaringan di seluruh lantai ini. Kenapa rumah sakit memblokir sinyal? Bisikku sendiri, tidak yakin apakah aku mau mendengar jawaban. Aku mencoba menenangkan diri dengan duduk kembali. Kursi plastik itu dingin dan tidak nyaman.
Suara AC mendesis pelan seperti napas panjang yang bergantung di udara. Lalu aku mendengar langkah kaki. Perlahan, pelan, seakan seseorang berusaha menyamarkan gerakannya. Aku mendongak. Perawat yang kulihat menangis tadi muncul dari ujung lorong. Ia berjalan dengan kepala menunduk, map di tangannya bergetar sedikit. Aku memperhatikannya dari jauh, dan semakin lama aku menatap, semakin jelas aku melihat ia berusaha menyembunyikan ketakutan. Ia tidak melihatku, atau sengaja pura-pura tidak melihatku. Aku berdiri, mencoba memanggilnya. "Mbak, boleh saya tanya sesuatu?" Ia menegang. Benar-benar berhenti di tengah langkah. Pundaknya naik turun cepat, seperti seseorang yang sedang menahan napas. Lalu ia menoleh perlahan, matanya masih sembab. Ia tidak mendekat, tetapi ia menggeleng. Pelan. Lalu dengan bibir bergetar ia berbisik sangat pelan, hampir tidak terdengar. "Bu, lebih baik jangan di sini." Aku terpaku. Apa maksudnya? Kenapa? Perawat itu hanya menatapku beberapa detik sebelum akhirnya menunduk lagi, dan berlalu begitu cepat seakan takut ketahuan berdiri terlalu lama di dekatku. Aku hanya bisa memandangi punggungnya yang semakin menjauh, tidak memberi jawaban apapun. Ketidakpastian itu membuat dadaku terasa semakin berat. Saat aku masih bingung menafsirkan ucapannya, suara lift kembali terdengar. Pintu terbuka perlahan. Dan dari dalam, keluar Dr. Ardan. Dia berjalan menuju arahku dengan langkah mantap. Wajahnya sama tegangnya seperti sebelumnya, bahkan mungkin lebih. Ekspresinya seperti seseorang yang sedang menahan terlalu banyak hal untuk tidak jatuh berantakan. "Bu Devina," katanya tanpa basa-basi. "Ada apa? Apa yang terjadi di bawah? Kenapa perawat-perawat itu terlihat panik? Dan suami saya?" "Ibu," potongnya cepat, "saya sudah minta ibu tunggu di sini, bukan berkeliling." Nada suaranya terdengar seperti marah, tetapi lebih tepatnya seperti seseorang yang takut sesuatu akan terjadi pada diriku. Atau, setidaknya itulah yang ingin ku percaya. "Aku hanya takut." "Davin sendirian?" jawabku lirih. Ia menghela napas. Matanya mengarah pada pintu lift seperti memastikan tidak ada yang mengikutinya. "Keadaan di bawah tidak stabil," ucapnya perlahan. "IGD sedang menangani situasi khusus." Situasi khusus? Apa maksudnya? Kenapa ia bicara seolah rumah sakit ini sedang dalam keadaan darurat besar, tetapi tidak ada alarm resmi atau pengumuman apapun? Aku membuka mulut hendak bertanya, tetapi Dr. Ardan sudah memberi isyarat dengan jarinya agar aku diam. "Saya mohon, ibu tetap di sini. Jangan turun. Jangan ke lantai lain. Dan jangan mencoba membuka pintu yang bukan untuk umum." "Kenapa?" tanyaku lagi, kini lebih tegas. "Saya punya hak tahu. Suami saya di sini. Saya tidak bisa hanya duduk diam tanpa tahu apa yang terjadi, dokter." Tatapan Dr. Ardan berubah. Ada rasa iba di sana. Ada kekhawatiran. Dan sesuatu yang lain, yang membuatku semakin curiga. "Ibu," ia menelan ludah, "kami sedang berusaha mengatasi sesuatu yang tidak biasa. Tolong percayakan kondisi suami ibu pada saya." Ia hendak berbalik pergi ketika aku menahan lengannya. "Tolong katakan saja, apa suami saya akan baik-baik saja?" Ia berhenti, tidak menoleh, tidak memandangku. Diam 4 detik yang terasa seperti 4 tahun. Kemudian ia berkata pelan, nyaris tidak terdengar, "Saya tidak bisa jamin apapun, jika ibu tidak tetap berada di sini." Setelah itu, ia pergi begitu saja, meninggalkan aku dengan jutaan pertanyaan yang semakin memperburuk kecemasanku. Aku terduduk kembali. Jantungku berdegup keras sekali. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Beberapa menit berlalu. Mungkin 10. Mungkin 20. Aku tidak tahu lagi. Waktu rasanya berjalan aneh malam itu. Ketika suasana sudah sedikit mereda, aku mendengar lagi langkah kaki. Tetapi kali ini bukan seseorang yang berjalan santai. Langkahnya tergesa-gesa, berat, seperti orang berlari sambil menahan sesuatu. Aku bersandar ke tembok, mencoba melihat dari sudut lorong tanpa terlalu mencolok. Dari kejauhan, seorang petugas keamanan muncul. Seragamnya rapi, tetapi wajahnya tegang. Ia membawa kotak kecil berlabel KH1.
Aku tidak tahu apa itu. Tetapi ia memegangnya dengan sangat hati-hati, seperti membawa sesuatu yang tidak boleh jatuh. Ia berhenti di depan sebuah pintu bertuliskan, ruang akses terbatas. Pintu yang sebelumnya kupikir adalah ruang penyimpanan. Pintu yang Dr. Ardan melarang untuk dibuka. Petugas itu mengetik kode panjang di panel pintu. Lalu ia masuk. Pintu menutup. Dari celah kecil di bawah pintu, aku melihat cahaya merah, bukan putih seperti lampu rumah sakit biasa, seolah ruangan itu memiliki sistem tersendiri. Sesaat kemudian terdengar suara samar. Pastikan cairannya tidak tercampur, instruksi dari atas. Hatiku mencelos lagi. Cairan? Instruksi dari atas? Apa hubungannya semua itu dengan suamiku? Pikiran paling buruk mulai menggerogoti kepalaku. Apakah Davin mendapatkan perawatan yang benar? Atau justru sebaliknya? Aku kembali duduk, mencoba menyatukan semua kepingan kejadian aneh ini. Rumah sakit yang tiba-tiba sepi. Perawat yang menangis. Dr. Ardan yang terlalu tegang. Sinyal ponsel diblokir. Petugas keamanan membawa kotak misterius. Suara mengenai cairan infus. Semua itu tidak mungkin kebetulan. Saat aku termenung mencoba memahami semuanya, tiba-tiba aku mendengar sesuatu, sebuah desahan dari ujung lorong. Seperti napas seseorang yang kelelahan atau sedang menahan sakit. Aku refleks berdiri. "Halo?" panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Tetapi desahan itu muncul lagi. Perlahan, semakin dekat. Aku menahan napas, mataku menatap ke ujung lorong. Dari balik tikungan, muncul bayangan. Seseorang berjalan terpincang-pincang. Seragam medis. Tangannya menekan perutnya sendiri. Darah menetes sedikit dari jarinya. Aku hampir berteriak, tetapi suara itu terhenti di tenggorokan. Perawat itu, pria, dengan wajah pucat, menatapku dengan mata ketakutan. "Bu, keluar dari lantai ini," katanya terbata-bata. "Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Suami saya di sini." "Bu harus pergi," ujarnya lagi. Langkah pertama yang kuambil keluar dari ruang tunggu, terasa seperti berjalan menuju jurang yang tidak tampak. Setiap jejak kakiku memantulkan suara samar di lantai 3 yang terlampau lengang. Lorong depan terlihat panjang, begitu panjang sampai titik akhirnya seperti ditelan kegelapan. Lampu-lampu di langit-langit berkedip pelan, menambah suasana seperti adegan dari mimpi buruk yang tidak punya akhir. Aku menelan ludah. Tidak ada pilihan selain maju. Bayangan terakhir dari perawat yang ditarik secara paksa itu terus terulang di kepalaku. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang begitu cepat tanpa jejak? Tidak ada suara tubuh jatuh, tidak ada teriakan, tidak ada tanda perlawanan. Seolah-olah sosok yang menariknya bukan manusia, atau seseorang yang sangat berpengalaman menutup mulut orang lain. Aku menggenggam ponsel erat-erat meski tidak ada sinyal. Benda itu setidaknya membuatku merasa masih punya sedikit pegangan antara kewarasan dan ketakutan. Lorong lantai 3 memiliki 4 tikungan besar. 2 ke arah ruang rawat, 1 menuju ruang staf, 1 lagi ke tangga darurat. Aku tidak tahu harus menuju kemana, tetapi hati kecilku mengatakan satu hal sederhana. Temukan petunjuk. Apapun. Siapapun. Sesuatu. Aku berjalan perlahan, menahan napas setiap kali bayanganku sendiri memanjang di dinding putih pucat. Di tengah perjalanan, aku mendengar suara samar di balik pintu kaca buram yang bertuliskan ruang pemulihan khusus. Suara seseorang. Atau beberapa orang. Aku mendekat lebih pelan lagi, menempelkan telinga ke kaca. "Pastikan dosisnya konsisten," ujar suara laki-laki parau. "Jangan sampai ada yang sadar," balas suara lain. "Dosis? Sadar? Siapa?" Jantungku berdetak cepat sampai terasa menyakitkan. Apa mereka bicara tentang pasien? Atau Davin? Aku mundur perlahan, takut jika mereka mendadak membuka pintu. Langkahku hampir tidak terdengar, tetapi gemetar tubuhku membuatku merasa seakan seluruh lantai ikut bergetar. Ketika aku berbalik untuk pergi, seseorang tiba-tiba muncul dari tikungan lorong. Aku menjerit lirih dan hampir jatuh mundur. Namun ketika ia mendekat, aku langsung mengenal sosok itu. Dr. Ardan. Nafasnya sedikit rengah,
Wajahnya ketika melihatku berubah drastis dari terkejut menjadi marah bercampur panik. Bu Devina, saya bilang jangan tinggalkan ruang tunggu. Dokter, suaraku pecah. Apa yang terjadi di sini? Saya melihat perawat. Dia ditarik seseorang. Ada darah. Ada orang bicara tentang dosis infus. Saya takut suami saya. Ardan mengangkat tangan, memberi isyarat agar aku diam. Namun kali ini bukan ekspresi kesal yang tampak di wajahnya, melainkan ketakutan yang tidak berhasil ia sembunyikan. Ia menoleh cepat ke dua arah lorong, memastikan tidak ada siapapun. Lalu ia mendekat, menarik lenganku pelan tetapi tegas. Kita tidak bisa bicara di sini. Ayo ikut saya. Apa? Kemana? Tanyaku, bingung dan cemas. Ke tempat yang lebih aman. Kita harus berpindah sebelum seseorang melihat. Kata seseorang, itu cukup membuat bulu kuduku berdiri. Aku mengikutinya setengah berlari, menyeberangi lorong menuju ruangan lain yang lampunya setengah mati, seperti sengaja dibiarkan redup. Dokter Ardan membuka pintu kecil yang tampak seperti ruang penyimpanan, tetapi begitu masuk aku sadar ini bukan ruang penyimpanan biasa. Ruangan itu kecil, penuh rak berisi kotak dan berkas. Namun di tengahnya ada meja kecil dan kursi lipat. Seperti tempat staf istirahat atau melakukan pekerjaan tanpa ingin diganggu. Ardan mengunci pintu, memutar kenop 2 kali, lalu menahan napas sebelum bicara. Bu Devina, katanya pelan sekali, keadaan rumah sakit ini sedang tidak aman. Tidak aman bagaimana? Tanyaku cepat. Di mana Davin? Apa dia? Davin sedang ditangani. Jawabnya singkat, tetapi sorot matanya tidak meyakinkan. Dokter, saya mohon, jangan bohong. Tadi saya mendengar seseorang bicara tentang infus. Dan petugas membawa kotak bertanda aneh. Ardan mengusap wajahnya dengan kasar. Ia terlihat jauh lebih muda saat ketakutannya terlihat begitu jelas. Baik, ibu harus dengarkan saya. Napasnya berat. Apapun yang terjadi di rumah sakit ini, ibu jangan percaya siapapun selain saya. Apa maksudnya? Tanyaku, suara bergetar. Ada orang yang tidak seharusnya berada di sini malam ini. Bukan hanya pasien dan tenaga medis. Dan mereka punya tujuan. Apa hubungannya dengan suami saya? Tatapan Ardan menegang. Dia menunduk, seolah mencari kata yang tepat, sebelum berkata. Ada seseorang yang ingin memastikan Davin tidak selamat. Seluruh tubuhku serasa runtuh. Suaraku hilang. Tenggorokan terasa seperti dicekik. Apa? Kenapa? Siapa? Apa Davin punya musuh? Atau tidak? Ini bukan soal musuh pribadi, jawab Ardan cepat. Suami ibu berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Aku menggenggam dadaku. Waktu seolah berhenti. Dan yang lebih buruk, lanjutnya dengan suara semakin pelan, infus yang diberikan pada suami ibu bukan cairan medis biasa. Aku mundur beberapa langkah sampai punggungku menabrak dinding. Tidak, bisikku. Jangan bilang, kalian. Bukan kami. Ardan menekankan itu. Saya menemukan ada sesuatu yang ditambahkan ke cairan infus Davin. Zat yang tidak seharusnya masuk ke tubuh manusia. Air mataku langsung mengalir. Rasanya seperti dihantam batu besar di dada. Dokter, kenapa tidak langsung menghentikannya? Kenapa tidak? Saya berhenti. Saya keluarkan jarum itu. Tetapi, seseorang sudah tahu saya melakukannya. Ia menatapku dalam-dalam, lalu berkata, kita harus cari tempat sembunyi dulu. Kalau mereka menangkap ibu, mereka akan gunakan ibu untuk menekan saya. Dan suami ibu tidak akan punya sedikit pun kesempatan bertahan. Aku memegangi mulutku, mencoba meredam isak. Siapa mereka? Kenapa mereka melakukan ini? Ardan menggeleng pelan. Itu yang sedang saya coba cari tahu. Tapi, seseorang menendang sesuatu di luar ruangan. Disusul suara langkah cepat. Seperti ada beberapa orang bergerak sekaligus. Ardan langsung mematikan lampu. Ruangan jadi gelap total. Ia mendekat ke arahku, berbisik tepat di telingaku. Mulai sekarang, jangan mengeluarkan suara.
Jantungku berdetak liar. Keringat dingin mengalir di leherku. Di luar, suara langkah berhenti tepat di depan pintu. Ada suara seseorang berbicara. Tidak jelas, tetapi cukup untuk membuat tubuhku membeku. Periksa semua ruangan. Dokter itu hilang bersama perempuan. Jangan biarkan mereka keluar dari lantai 3. Ardan menggenggam tanganku erat. Ia merapat ke pintu, mengintip dari celah kecil di bawah. Aku tidak berani bergerak. Tidak berani bernapas keras. Setiap detik terasa seperti jarum jam menancap pada kulit. Suara gagang pintu dicoba, digeser, ditekuk, terkunci. Lalu seseorang menggeram pelan. Mereka pasti dekat. Cari terus. Lantai ini harus bersih malam ini. Langkah-langkah itu menjauh perlahan. Tetapi ancaman yang tertinggal di udara terasa sangat nyata. Hening beberapa saat. Dokter Ardan baru melepaskan napas setelah yakin suara-suara itu hilang. Bu Devina, bisiknya, mulai saat ini, kita tidak lagi aman. Kita harus turun ke lantai lain. Dan kita harus lakukan itu tanpa ketahuan. Tanganku gemetar, tetapi aku mengangguk. Bagaimana dengan Davin? Tanyaku, suaraku retak. Kita akan selamatkan dia, tegas Ardan. Tetapi ibu harus mengikuti semua instruksi saya. Tanpa ragu, tanpa tanya. Dari balik pintu, lorong kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang menenangkan. Ini adalah sepi yang menyembunyikan ancaman. Ardan membuka pintu selebar 2 jari, mengintip lagi. Kemudian ia menatapku dan berkata, "Kita bergerak sekarang." Dan demikianlah. Malam itu aku mengikuti seorang dokter yang baru kukenal beberapa jam menuju lorong rumah sakit. Aku tidak pernah menyangka bahwa rasa takut bisa menyerupai suara langkahku sendiri. Bergetar, patah, dan sulit sekali dikendalikan. Namun, di lorong rumah sakit yang sunyi itu, setiap napasku terdengar seperti sesuatu yang sedang menunggu untuk pecah. Setelah dokter muda itu meninggalkan aku dalam kebingungan, aku memutuskan untuk menyusuri lorong demi mencari ruang tempat Davin dirawat. Aku tidak bisa lagi hanya menunggu. Tidak dengan perasaan yang terus menggedor dadaku tanpa henti. Namaku Devina, dan malam itu aku berubah dari perempuan biasa menjadi seseorang yang berjalan menembus ketakutan demi menemukan jawaban atas keadaan suamiku. Aku berhenti di depan pintu bertuliskan, "Ruang observasi." Pintu itu tertutup rapat. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan. Lampu indikator merah menyala stabil, memberi kesan bahwa ruangan ini sedang digunakan. Davin ada di dalam, atau tidak? Gumamku, lebih kepada diriku sendiri. Tanganku terangkat, ragu, namun akhirnya aku menempelkan telapak pada dinginnya permukaan pintu. Saat itulah aku mendengar sesuatu. Bukan suara langkah, tapi dentingan kecil, seperti alat medis yang disentuh. Aku menelan ludah. Saya harus masuk. Dengan perlahan, aku memutar gagang pintu. Terkunci. Aku memeriksanya sekali lagi. Tetap terkunci. Tiba-tiba, dari koridor jauh di belakangku, terdengar suara roda troli yang didorong dengan terburu-buru. Aku menoleh refleks. Seorang perawat berjalan cepat sambil membawa troli obat. Tubuhnya sedikit membungkuk, wajahnya letih, dan seolah tidak menyadari keberadaanku. "Permisi," panggilku. Dia tidak berhenti. Aku setengah berlari mengejarnya. "Permisi, suami saya mau tanya tentang pasien Dav." Dia berhenti mendadak. Lehernya menegang. Gerakan diamnya terasa tidak biasa, seperti seseorang yang sedang mendengar sesuatu jauh di dalam pikirannya. Perlahan, dia menoleh ke arahku. Matanya terlihat kosong. Seolah tidak ada percikan kehidupan di baliknya. Seolah ada sesuatu yang memegang kendali. Sebelum aku sempat berkata apapun, dia mengangkat telunjuk ke bibirnya. "Jangan bersuara." Aku tertegun. Perawat itu mendekat 1 langkah. Wajahnya kini hanya beberapa jengkal dari wajahku. "Kalau kamu mencari pasien laki-laki bernama itu, jangan berdiri lama-lama di lorong ini." Suaranya serak, seolah dipaksa keluar dari tenggorokan yang kering. Jantungku mencelus ke perut. Apa maksudnya? Dia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan sebuah kartu akses. "Kamar 18. Lantai 2.
Tapi kamu tidak mendapatkan informasi ini dari saya. Paham? Kamar 18. Pergi sekarang. Sebelum mereka melihat. Aku ingin bertanya siapa mereka. Tapi sebelum mulutku terbuka, perawat itu mendorong troli dan pergi dengan kecepatan yang tidak teratur. Terburu-buru namun kaku, seperti gerakan seseorang yang sedang menahan rasa sakit. Aku berdiri terpaku. Baru beberapa langkah aku berbalik menuju lift, ketika aku menyadari sesuatu yang lebih aneh. Baju perawat itu berlumuran noda kecil, seperti tetesan cairan obat yang mengering. Namun, semakin kuingat, semakin aku yakin itu bukan obat. Warnanya terlalu gelap. Lift menuju lantai 2 terasa seperti perangkap. Setiap kali pintu menutup, perasaanku mengencang. Seolah ruangan sempit itu menahan lebih banyak rahasia daripada udara. Saat pintu terbuka, lorong di lantai 2 lebih sunyi daripada lantai sebelumnya. Lampu tak semua menyala. Beberapa berkedip pelan, menimbulkan kilatan yang membuat bayangan bergerak di dinding. Aku menarik napas panjang, menguatkan diri. Kamar 18. Angka-angka di dinding kulalui satu persatu. 10, 11, 12, 13. Saat aku melewati kamar 14, suara dari dalam ruangan membuat langkahku terhenti. Ada suara retakan kaca. Lalu suara seseorang menarik napas panjang dengan cara yang tidak wajar. Seperti seseorang yang sedang mencoba menahan jeritan. Aku menutup mulutku dengan telapak tangan. Rasa merinding menjalar naik dari tumit hingga tengkuk. Tidak. Fokus. Kamar Davin. Aku mempercepat langkah. 15. 16. 17. Kamar 18. Pintu itu tertutup, tapi tidak terkunci. Saat kugerakkan gagangnya, pintu terbuka setengah dengan bunyi gesekan pelan. Tidak ada satupun lampu menyala. Davin, bisikku, suaraku bergetar. Aku melangkah masuk. Aroma antiseptik bercampur dengan sesuatu yang asing. Sedikit asam, sedikit menyengat, seperti bahan kimia yang dibiarkan terlalu lama. Tanganku meraba dinding, mencari saklar. Aku menemukannya. Klik. Lampu menyala. Aku menahan napas. Ruangan itu kosong. Tidak ada Davin. Tidak ada pasien lain. Tidak ada alat medis selain ranjang yang spraynya teracak-acak. Seolah seseorang baru saja berada di sini dan pergi dalam keadaan tergesa. Aku mendekat ke ranjang dan melihat noda kecil di spray putih itu. Bukan darah. Warnanya bening kekuningan. Infus? Tapi mengapa ada ceceran seperti itu di kasur? Sebelum aku sempat menghubungkan semua kemungkinan, suara klik terdengar dari belakangku. Pintu menutup sendiri. Aku berbalik cepat. Ada seseorang di luar sana. Aku yakin. Mataku menajam, mencoba menembus kaca kecil di pintu. Aku hanya melihat bayangan bergerak menjauh. Hei, tunggu, seruku sambil memutar gagang. Tidak bisa. Pintunya terkunci dari luar. Tanganku mulai gemetar. Jantungku memukul rusuhku dari dalam. Aku meninju pintu dengan sisi tanganku. Tolong, ada orang di dalam. Bukakan pintunya. Tidak ada suara balasan. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada tanda manusia. Hanya sunyi yang makin lama makin menekan dadaku. Davin, kamu di mana? Aku merosot ke lantai, tapi mataku tidak berhenti bergerak. Ruangan ini mungkin kosong, tapi aku tahu pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan ketika aku menoleh ke belakang, aku melihatnya. Sebuah map folder terselip di bawah ranjang. Warna sampulnya hijau gelap. Tidak diberi label. Dengan tangan bergetar, aku meraihnya. Aku buka pelan. Halaman pertama membuat seluruh tubuhku lemas. Nama pasien, Davin. Status, subjek uji. Catatan, injeksi tahap pertama berhasil. Efek samping, penurunan kesadaran drastis, spasme, risiko henti napas. Instruksi, pastikan tidak ada keluarga memasuki area observasi. Dunia berhenti berputar. Subjek, uji, injeksi, tahap pertama, rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku dari dalam. Nafasku patah-patah. Tangan kiriku mencengkeram tepi ranjang agar tidak jatuh pingsan. Apa
yang mereka lakukan ke kamu, Davin?" Dan saat aku ingin memutar halaman berikutnya, suara lain terdengar dari arah ventilasi kecil di pojok ruangan. Suara yang membuat tengkukku meremang hebat. Seseorang berbisik, "Kamu seharusnya tidak menemukan itu." Aku menoleh dengan sangat lambat. Ada sepasang mata mengintip dari balik ventilasi. Mata yang mengenaliku. Mata dokter muda itu. Aku terpaku. Seluruh tubuhku menegang seperti tali biola yang ditarik terlalu keras. Dari balik ventilasi itu, sepasang mata menatapku tanpa berkedip. Dokter muda itu. Orang yang tadi menemuiku. Orang yang menyuruhku bersembunyi. Orang yang, selama ini, aku kira sedang membantuku. Suara bisikannya masih menggema dalam kepalaku. "Kamu seharusnya tidak menemukan itu." Suasana ruangan mendadak mengecil, dinding terasa menutup, udara menipis. Aku mundur selangkah, lututku goyah. Dokter?" Suaraku nyaris tidak terdengar. Ventilasi itu tetap diam selama beberapa detik, sebelum suara logam berderit pelan. Kisi-kisinya terbuka dari dalam, lalu wajah dokter muda itu muncul. Kulitnya pucat, sedikit berkeringat, namun senyumnya. Senyum yang sama sekali tidak pernah kutemui sebelumnya. Senyum yang membuatku ingin berlari. Dia menurunkan tubuhnya melalui lubang sempit itu, seperti seseorang yang sudah terbiasa merayap di ruang-ruang kecil. Ketika kakinya menyentuh lantai, dia merapikan jas putihnya dengan tenang. "Aku bilang apa, Devina?" katanya sambil berjalan mendekat. "Kamu tidak boleh berada di sini." Aku memutar badan dan mencoba membuka pintu. Tidak bisa. Terkunci. Gagangnya sama sekali tidak bergerak. Seolah pintu itu bukan pintu lagi. "Jangan lakukan itu," ucapnya pelan. "Apa yang kalian lakukan ke suami saya?" teriakku, meski suaraku pecah di akhir. Dokter itu tidak menjawab. Dia justru mengambil map berisi dokumen Davin dari tanganku dengan gerakan cepat. Sangat cepat. Seolah dia sudah tahu aku akan menanyakannya. "Ini bukan untukmu," katanya sambil menutup map tersebut dengan tekanan kuat. "Belum waktunya kamu tahu." Belum waktunya? Belum waktunya aku tahu bahwa suamiku menjadi subjek uji? Belum waktunya aku tahu bahwa seseorang menyuntakkan sesuatu ke tubuhnya? Aku mengepalkan tangan. Dadaku terasa panas oleh amarah dan takut yang bercampur jadi satu. "Aku tidak akan pergi tanpa Davin," kataku. Dia menatapku lama, lalu menghela napas seolah lelah menghadapi pasien keras kepala. "Aku bisa mengantarmu ke tempatnya." Aku membeku. "Tapi kamu harus mengikuti semua aturanku." Bagian belakang leherku merinding. Ini aneh. Sangat aneh. Mengapa dia menawarkan bantuan sekarang? Setelah jelas-jelas dia ingin menyembunyikan sesuatu? "Kamu bilang tadi, aku harus bersembunyi," kataku pelan. "Berarti kamu tahu ada sesuatu yang salah dengan rumah sakit ini." Dokter itu tersenyum tipis. Matanya menyipit seolah aku sedang berkata hal lucu. "Devina, hal yang salah di rumah sakit ini bukan mereka." Dia mencondongkan tubuh sedikit. "Malah kamu." Aku mundur satu langkah spontan. Jantungku seakan berhenti berdetak. Apa maksudnya?" Dia tidak menjawab, malah menatap pintu. "Aku akan membukanya, tapi setelah itu, kamu tidak boleh menoleh, tidak boleh bertanya, dan tidak boleh berhenti berjalan. Kalau tidak, mereka akan tahu kamu sudah melihat berkas itu." Siapa mereka? Kenapa berkas ini begitu penting? Kenapa Davin dijadikan subjek uji? Aku memeluk diri sendiri, mencoba menyusun napas yang berantakan. Jika ini satu-satunya cara menemukan Davin, aku tidak punya pilihan lain. "Baik," kataku akhirnya. "Tapi aku harus melihat suamiku." Dokter itu mengangguk sekali, lalu menempelkan kartu akses pada panel pintu. Bip, pintu terbuka. Dan untuk pertama kalinya sejak aku masuk rumah sakit ini, aku melihat lorong lantai 2 bukan sebagai lorong, tapi sebagai jebakan panjang yang sedang menunggu korban. Lampu-lampunya meredup, beberapa masih berkedip. Suara roda troli terdengar jauh, meski aku tidak melihat siapapun. Bau obat-obatan berubah menjadi lebih tajam, menusuk, seolah ada sesuatu yang mendidih di balik dinding. "Jalan," ujar dokter itu pelan. "Ikuti aku. Jangan bicara." Aku melangkah.
Satu langkah keluar kamar 18 terasa seperti melangkah ke dunia lain. Aku mengikuti dokter itu dari belakang, mencoba menjaga jarak aman tapi tetap cukup dekat untuk tidak tersesat. Kami melewati beberapa ruangan, ada yang pintunya terbuka dengan lampu padam, ada yang tertutup rapat. Tidak ada suara manusia, tidak ada aktivitas medis. Hanya keheningan yang terasa penuh rahasia. Ketika kami melewati kamar 21, aku mendengar sesuatu dari dalam. Suara seseorang bernapas, tapi bukan napas normal. Terdengar berat, tersengal, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit luar biasa. Aku menoleh sekilas. Dokter itu langsung berhenti. Jangan menol. Terlambat, bisikku. Pintu kamar 21 terbuka sedikit. Cukup untuk membuatku melihat sekilas apa yang ada di dalamnya. Seorang pasien sedang duduk di lantai, tubuhnya menggigil hebat. Selang infusnya terlepas dan cairan menetes ke lantai. Matanya merah, pupilnya melebar tidak wajar. Tangannya mencakar lantai seolah sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika matanya bertemu dengan mataku, dia tersenyum. Senyum lebar, tidak manusiawi. "B, bantu aku," bisiknya, suaranya seperti dua suara yang tumpang tindih. Aku menutup mulut menahan jeritan. Dokter itu menarik lenganku. Aku bilang jangan menoleh. "Apa itu?" tanyaku, suara tercekat. Dia tidak menjawab. Dia hanya menarikku lebih cepat. Namun sebelum kami bisa melewati ujung lorong, aku mendengar sesuatu lagi. Suara dari depan. Seperti langkah kaki banyak orang, berjalan bersamaan. Dokter itu berhenti. Tubuhnya menegang. Tidak mungkin. Mereka seharusnya tidak di lantai ini. Siapa mereka? Dia buru-buru membuka pintu ruangan terdekat, ruang penyimpanan obat. Dia mendorongku masuk. "Kalau kamu masih ingin hidup," katanya cepat, "diam di sini sampai aku kembali." "Tidak," kataku sambil memegang lengan jasnya. "Aku ikut. Aku harus tahu di mana Davin." Matanya berubah. Antara marah dan takut. "Kalau kamu ikut, kamu akan mati." Aku membalas tatapannya. Dengan seluruh keberanian yang tersisa. Aku lebih takut kehilangan Davin daripada mati. Dia terdiam sejenak. Lalu, untuk pertama kalinya sejak malam itu, wajahnya terlihat manusiawi. Sedikit bingung, sedikit iba. "Baiklah." Dia membuka pintu sedikit, mengintip lorong. "Kalau begitu, mulai dari sekarang, kamu tidak boleh membuat satu kesalahan pun." Aku menelan air liur. "Satu langkah salah, Devina," katanya. "Dan kamu tidak hanya kehilangan suamimu. Kamu akan kehilangan semuanya." Aku mengangguk. "Bawa aku ke Davin." Dokter itu menarik napas panjang. "Baik. Kita menuju ruang terdalam rumah sakit ini." Dia menatapku dengan sungguh-sungguh. Tempat di mana semuanya dimulai. Aku tidak tahu apa yang menunggu di sana. Tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan rumah sakit ini. Tidak tahu apakah Davin masih selamat. Yang ku tahu hanyalah satu. Aku tidak mungkin kembali ke lorong-lorong ini sebagai orang yang sama. Langkahku dan langkah dokter muda itu bergema di lorong yang semakin sepi. Setiap detik terasa seperti napas terakhir sebelum sesuatu yang lebih gelap muncul dari balik dinding. Aku tidak pernah tahu bahwa rumah sakit yang tampak biasa ini memiliki sisi lain yang begitu menakutkan. "Pastikan kamu mengikuti aku tanpa suara," bisik dokter itu. "Mulai dari sini, semuanya tidak lagi seperti rumah sakit." Aku mengangguk, meski jantungku seakan memukul rusukku dari dalam. Napasku pendek, dan tenggorokanku kering seperti tidak pernah merasakan air seumur hidup. Kami berhenti di depan sebuah pintu besi berwarna abu pudar. Tidak ada tulisan. Tidak ada tanda. Hanya panel kecil dengan pemindai akses. "Ini jalannya," bisikku. "Bukan jalan resmi," jawabnya, memasukkan kartu akses. "Tapi ini satu-satunya cara agar kita tidak terdeteksi." Bip. Pintu terbuka setengah, mengeluarkan hawa dingin yang menusuk kulit. Aku menggigil. Itu bukan dingin biasa. Itu dingin yang terasa, terlarang. Saat pintu terbuka penuh, aku melihatnya, tangga yang menurun tajam ke bawah tanah. Tidak ada tanaman kabel, tidak ada tanda kehidupan.
Hanya dinding beton tua yang dipenuhi noda karat. "Turun," perintahnya. Aku ragu sejenak. "Davin, dia di bawah?" "Ya." Jawabannya terlalu cepat, terlalu yakin. Tapi tatapannya menunjukkan sesuatu yang lain. Beban, ketakutan, dan kesadaran bahwa kami sedang menembus batas yang seharusnya tidak pernah dilewati. Aku mengambil langkah pertama. Tangga itu berderit pelan. Suara yang membuat bulu kuduku naik. 1, 2, 30. Entah berapa langkah yang sudah kulalui. Rasanya seperti menuruni liang kubur. Saat kaki kami akhirnya menyentuh lantai bawah tanah, lampu-lampu fluoresen menyala otomatis, satu demi satu, menciptakan bayangan panjang di dinding. Ruangan itu bukan rumah sakit. Ini seperti fasilitas laboratorium yang ditutupi dari dunia luar. Ada pintu-pintu kaca kecil berjejer sepanjang koridor. Beberapa berlampu hijau, beberapa merah. Beberapa tidak menyala sama sekali. Di balik salah satu pintu kaca, aku melihat tumpukan peralatan medis yang belum pernah kulihat. Tabung kaca besar yang penuh cairan. Benda-benda yang tampak seperti alat injeksi, tapi ukurannya lebih besar dari infus biasa. Aku menelan ludah. "Tempat apa ini?" Dokter itu tidak langsung menjawab. Dia menatap salah satu pintu, wajahnya tegang. Tempat di mana banyak nyawa diambil, demi sesuatu yang tidak pernah disetujui siapapun. Dia menoleh menatapku. Dan Davin salah satu targetnya. Aku merasa lututku hampir runtuh. "Apa maksudmu, target?" Dokter itu menatapku lama. Ada ketulusan, tapi juga ketakutan. Mereka menyuntikkan zat yang belum diuji ke tubuhnya. Zat itu tidak seharusnya digunakan pada manusia. Aku terdiam. Mulutku kering. Tepat saat aku ingin bertanya lebih jauh, terdengar suara besar dari ujung koridor. "Brua, sesuatu jatuh." Atau dilempar. Aku gemetar. "Apa itu?" Dokter itu meraih sikuku, mendorongku ke belakang dinding. "Diam." Kami bersembunyi di balik rak logam besar. Suara langkah kaki mendekat. Bukan satu kaki. Banyak. Langkah mereka berat, berirama, seperti rombongan yang terbiasa bergerak dalam operasi terkoordinasi. Aku mengintip sedikit dari celah rak. 2 orang berseragam hitam berjalan melewati koridor. Wajah mereka tertutup masker hitam penuh. Tidak ada identitas, tidak ada emblem rumah sakit. Namun yang membuatku hampir kehilangan napas adalah sosok di belakang mereka. Seorang pasien dengan infus masih menancap di tangan, tapi berjalan tanpa bantuan. Tubuhnya sedikit membungkuk. Kulitnya tampak pucat berkilap seperti lilin. Mata pasien itu kosong. Dan tangannya gemetar, bukan karena lemah, tapi seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Apa itu?" bisikku. Efek samping dari zat yang mereka suntikan. Suara dokter itu bergetar, berbeda dari sebelumnya. Jika Davin tidak segera kita temukan, dia bisa menjadi seperti itu. Seluruh tubuhku membeku. Aku menggenggam lengan dokter itu, memaksanya menatapku. "Di mana Davin?" Dia membuka mulut, tapi sebelum sempat menjawab, alarm di ujung koridor berbunyi. Tit, tit, tit. Lampu merah berkedip. Suara mekanis terdengar dari speaker di atas langit-langit. Subjek nomor 23 lepas dari pengawasan. Unit keamanan menuju sektor bawah 1. Dokter itu menegang. Matanya melebar. 23, itu Davin. Aku merasa dunia oleng. Nafasku sempat berhenti. "Lepas dari pengawasan?" bisikku. "Maksudnya, Davin kabur?" "Bukan kabur," katanya cepat. "Dia kehilangan kendali. Efek zat itu bisa membuatnya bertindak tanpa kesadaran." Aku merasa dingin menjalar hingga tulang belakang. "Bawa aku ke dia. Sekarang." Dokter itu mengangguk cepat. "Ikuti aku. Jangan sentuh apapun." Kami mulai berlari melewati koridor gelap itu. Lampu-lampu merah berkedip di atas kami, seperti pertanda bahaya yang tak bisa dihindari. Suara langkah kaki para penjaga semakin dekat. Suara pasien yang tadi kami lihat terdengar, seperti desahan binatang yang terluka. Saat kami tiba di tikungan, dokter itu menghentikan langkahku.
Devina, apapun yang kamu lihat nanti, ingat satu hal. Dia menatapku dengan sorot mata dalam yang penuh peringatan. Davin tidak melakukannya dengan sadar. Aku menelan air liur, tubuhku gemetar. Apa maksudmu? Dokter itu mendekat. Matanya melihat ke pintu besar di ujung koridor. Wajahnya pucat. Karena dari balik pintu itu, pintu baja yang besar dan tebal, terdengar suara sesuatu yang menghantam logam dari dalam. Kraaang, kraaang, kreng. Suara teriakan samar. Suara dentuman. Suara seseorang atau sesuatu yang tidak lagi terdengar seperti manusia. Dengan suara hampir tak terdengar, dokter itu berbisik. Karena Davin bukan lagi pasien biasa. Dia sudah menjadi bagian dari eksperimen mematikan. Aku gemetar hebat. Di balik pintu itu, suamiku ada di sana. Dan aku tidak tahu apakah dia masih mengenal aku. Aku duduk mematung di kursi plastik di dekat ruang penyimpanan obat, mencoba menenangkan diri, namun tubuhku tak berhenti gemetar. Napasku naik, turun tidak beraturan. Rasanya seperti paru-paruku sedang diremas. Setelah apa yang terjadi di lorong tadi, setelah bayangan seseorang muncul dan menghilang begitu cepat, aku tidak yakin apapun di rumah sakit ini masih aman. Aku melihat pintu ruang penyimpanan yang tadi kugedor keras saat Davin kejang. Pintu itu tetap tertutup rapat sampai sekarang. Tidak ada tanda kehidupan dari dalam. Padahal dokter yang memeriksanya tadi memintaku menunggu. Tapi waktu terus berjalan, dan tidak ada yang keluar. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Tidak ada apapun. Jantungku berdetak makin keras, membuat telingaku berdenging. Davin, kamu masih di dalam sana, kan? Bisikku lirih. Tidak ada jawaban. Aku berdiri, mencoba menyelinap mendekati pintu. Tanganku terangkat, siap mengetuk. Namun sebelum jariku menyentuh permukaan dingin logam, aku mendengar suara sesuatu dari belakang. Brak, suara barang jatuh. Bukan keras, tapi cukup untuk membuatku tersentak. Aku menoleh cepat. Lorong tampak kosong. Hanya lampu neon yang berkedip kecil dan membuat bayangan aneh memanjang di lantai. Tapi aku tahu tadi ada sesuatu. Atau seseorang. Aku tidak boleh diam di sini, gumamku pada diri sendiri. Aku menelan ludah, menegakkan punggung, lalu mencoba mengatur napas. Namun rasa panik tetap mengurai sarafku. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada seseorang yang mengawasiku. Atau menyusup. Atau entah apa. Yang jelas, sesuatu sedang terjadi dan aku belum mengerti apa. Aku mulai melangkah ke arah perawat jaga tempat aku menemukan infus mencurigakan tadi. Tapi saat tiba di tikungan lorong, aku berhenti mendadak. Lampu lorong sebelah kanan mati total. Gelap gulita. Namun dalam gelap itu, aku melihat sesuatu bergerak pelan. Seperti bayangan seseorang yang sedang mengintipku dari balik tirai ruangan radiologi. Aku mematung. Tenggorokanku tercekat. Siapa? Tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Bayangan itu justru perlahan mundur. Menghilang ke dalam gelap, seakan menarikku untuk mengikutinya. Tubuhku terbelah antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Tapi aku tahu, jika aku menjauh, aku tidak akan pernah tahu apa yang Davin hadapi. Apa yang aku hadapi. Jadi aku menelan rasa gentarku dan perlahan maju. 1 langkah. 2 langkah. 3. Sampai akhirnya aku berdiri tepat di depan tirai itu. Aku menariknya perlahan. Tidak ada siapapun. Ruangan radiologi kosong. Mesin besar berdiri diam seperti monster besi. Lampu darurat memantulkan cahaya merah samar. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada suara. Aku tidak mungkin salah lihat, bisikku. Namun saat aku hendak keluar, lampu darurat berkedip 2 kali. Dan layar monitor kecil di sudut ruangan tiba-tiba menyala sendiri. Aku terlonjak. Monitor itu menampilkan rekaman CCTV. Bukan rekaman ruangan ini, tapi ruang penyimpanan obat. Ruang tempat Davin dibawa masuk. Aku mendekat cepat, dadaku berdebar sampai sakit. Di layar, terlihat seorang pria berjas putih sedang memeriksa infus Davin. Bukan dokter muda itu. Bukan dokter manapun yang ku kenal. Dia mengganti cairan infus dengan kantong lain berwarna kekuningan. Tangannya cekatan, seolah ia sangat berpengalaman melakukannya.
Lalu setelah selesai, ia menoleh ke arah kamera, dan aku mundur 2 langkah. Wajah itu jelas. Itu dokter muda yang tadi menyuruhku sembunyi. Dia tersenyum tipis, tanpa emosi apapun. Seolah ingin berkata, "Aku tahu kau melihat ini." "Tidak." Aku menutup mulutku, menahan teriakan yang hampir pecah. Tidak mungkin. Namun tayangan itu belum selesai. Setelah memberi cairan misterius itu pada Davin, dokter itu merapikan jasnya, lalu keluar dengan gestur tenang. Dan yang membuat darahku membeku adalah satu detail kecil. Dia menekan sesuatu di saku jasnya, dan kamera langsung menghitam. Tayangan berhenti. Monitor kembali mati. Seolah seseorang memutus listriknya dari jauh. Aku terpaku. Paruku berhenti bekerja beberapa detik. "Davin, dia diracuni." Suaraku tercekat, sebagian dari diriku masih menolak percaya. Dan aku disuruh bersembunyi oleh orang yang ingin membunuhnya. Tanganku mengepal, gemetar hebat. Kakiku lemas, tapi aku paksa berdiri. Langkahku limbung keluar dari ruangan radiologi. Kepalaku penuh gambaran buruk. Rasanya seperti dunia di sekitarku berputar tanpa kendali. Aku menabrak troli perawat di lorong saking tidak fokus. Kerak-kerak logam memantul keras. Dari kejauhan, aku mendengar suara langkah kaki seseorang. Cepat, mantap, mendekat. Aku buru-buru lari ke balik mesin CT scan besar di ujung ruangan, menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu radiologi. Sunyi. Lalu, suara napas. Dekat, sangat dekat. "Aku tahu kau ada di sini." Itu suara dokter muda itu. Jelas, tenang, mengalir begitu angkuh. Tubuhku langsung membeku. Keringat dingin mengalir turun dari pelipisku tanpa bisa ku kendalikan. Aku menutup mulut, menahan suara apapun yang mungkin keluar. "Aku tidak ingin menyakitimu, Davina," katanya lagi. "Tapi kau sudah melihat terlalu banyak." Langkahnya mulai masuk ke ruangan. Aku memejamkan mata. Tubuhku gemetar tanpa bisa ditahan. "Tinggal 1 langkah lagi," gumamnya pelan. Langkah itu bergerak. 1, 2, 3. Setiap hentakan terasa seperti palu menghajar dadaku. Aku tahu, jika aku tidak berbuat sesuatu, aku akan menyusul Davin. Atau lebih buruk lagi. Dan tepat ketika bayangannya mulai terlihat dari celah mesin besar tempat aku bersembunyi. Aku bersiap. Mengatur napas sekali lagi. Menahan seluruh ketakutan. Lalu, aku lari. Bukan ke pintu depan, tapi ke pintu belakang ruangan radiologi, pintu kecil yang hanya dipakai teknisi. Ku menariknya keras. Syukurlah tidak terkunci. "Davina," suara dokter itu menggema marah. Tanpa menoleh, aku berlari ke lorong sempit di balik ruangan. Lorong itu gelap dan bau obat-obatan. Namun aku tidak peduli. Aku hanya tahu satu hal. Aku harus kabur dari dokter itu. Aku harus menemukan Davin. Dan aku harus tahu siapa yang memfitnah kami, siapa yang mencoba membunuh suamiku, dan sekarang ingin menghabisiku juga. Langkahku memantul di lantai basah. Di belakang, langkah dokter itu menyusul. Aku tidak punya banyak waktu. Semua yang ku ketahui tentang dunia, tentang kepercayaan, tentang keselamatan, runtuh malam itu. Dan baru saat itulah aku sadar. Rumah sakit ini bukan tempat penyembuhan. Ini adalah jebakan. Dan aku berada tepat di tengah pusatnya. Aku terus berlari menyusuri lorong belakang yang sempit dan gelap. Napasku memburu, terputus-putus seperti tubuhku tidak sanggup lagi melanjutkan langkah. Tetapi kepalaku hanya berisi satu kata. Lari. Jika aku berhenti 1 detik saja, aku tahu apa yang akan terjadi. Suara langkah kaki dokter itu masih terdengar, meski sedikit redam karena lorong yang sempit. Ritmenya tegas. Pasti. Tidak terburu-buru seperti orang yang sekadar mengejar pasien panik. Lebih seperti seseorang yang mengejar targetnya. Aku menoleh cepat. Tidak ada bayangan di belakangku, tapi aku bisa mendengar napasnya. Dekat. Sangat dekat. Aku memeluk diriku sendiri sambil berlari, seakan itu bisa melindungiku. Lorong itu terlalu panjang, terlalu sepi, terlalu gelap. Sampai akhirnya aku melihat pintu kecil di ujung. Pintu servis.
Kudorong sekuat tenaga. Pintu itu terbuka dan menampakkan ruangan generator yang berbau oli dan besi panas. Aku masuk dan menutup pintu itu perlahan, mencoba tidak menimbulkan suara. Ruangan itu gelap kecuali cahaya kecil dari panel alat yang berkedip. Suara dengungan mesin membuat suasana terasa lebih mencekam. Aku merunduk di balik tumpukan kardus bekas dan menarik napas panjang. Mencoba menstabilkan diri walau jantungku seperti ingin melompat keluar. Untuk beberapa saat, tidak ada suara apapun selain getaran mesin. Lalu, klik, handle pintu berputar. Tubuhku langsung kaku. "Devina," suara dokter itu terdengar begitu santai. "Terlalu santai. Kau membuat semuanya semakin rumit." Aku menutup mulutku dengan kedua tangan. Pintu terbuka perlahan. Suara langkahnya masuk ke ruangan itu. Setiap langkah terdengar jelas. Menggema. Teratur. Sekali lagi, seperti predator yang sedang memilih kapan waktu terbaik untuk menerkam. "Aku tidak ingin kau mati," ujarnya sambil memeriksa sisi ruangan lain. "Bukan itu rencananya. Suamimu, dia target. Bukan kau." Hampir saja aku tersedak oleh udara sendiri. Kata-kata itu membuat kepalaku mendengung. Davin memang targetnya? Kenapa? Apa salahnya? Apa yang mereka lakukan pada infus itu? Aku mencoba menahan tatapan pada celah kecil antara tumpukan kardus. Dari sana, kulihat dokter itu berjalan pelan. Wajahnya tetap datar. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Tidak ada emosi. Hanya ketenangan dingin yang membuat bulu kuduku berdiri. "Aku sebenarnya berharap kau tetap berada di tempat persembunyianmu," lanjutnya. "Tapi kau terlalu penasaran. Dan kau terlalu pandai menemukan hal-hal yang seharusnya tidak kau lihat." Dia berhenti tepat di depan panel listrik besar, hanya beberapa langkah dari tempatku bersembunyi. "Jika saja kau tidak melihat rekaman itu, jika saja kau tidak menemukan kantong infus tambahan itu, mungkin malam ini akan lebih tenang." Dadaku terasa sesak. Suhu ruangan seperti tiba-tiba turun drastis. Aku mencengkeram pakaian sendiri, mencoba menahan tubuhku yang gemetar. Namun tiba-tiba, ponselku yang kusimpan di saku mulai bergetar. Sangat pelan. Hampir tidak terdengar. Tapi di ruangan sesunyi itu, getaran itu seperti ledakan kecil. Mataku membesar. Dokter itu berhenti bergerak. "Sun." Lalu kepalanya menoleh perlahan ke arah tumpukan kardusku. "Ah," gumamnya datar. "Kau di sana?" Aku menahan napas sekuat tenaga, tapi tubuhku tidak berhenti bergetar. Tak ada waktu lagi untuk berpikir. Aku bangkit secepat kilat dan berlari melewati pintu lain yang mengarah ke koridor perawatan lantai bawah. Dokter itu berteriak marah dan langsung mengejar. Lorong lantai bawah jauh lebih terang. Ada beberapa staf rumah sakit lewat, tapi anehnya, tidak ada satupun yang terlihat peduli saat aku berlari ketakutan. Seolah mereka tidak melihatku sama sekali. Atau tidak ingin ikut campur. "Berhenti!" teriak dokter itu dari belakang. Aku terus berlari dan akhirnya masuk ke ruang rekam medis. Lalu menutup pintu sekeras mungkin. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu kecil dari komputer yang masih menyala. Aku mengunci pintu cepat-cepat. Napas cepatku mengguncang seluruh tubuhku. Aku harus menemukan sesuatu. Apapun. Sesuatu yang bisa menjelaskan mengapa suamiku dijadikan target. Aku berjalan tergesa menuju rak yang penuh berkas. Semua ditata rapi dengan sistem tertentu. Huruf awal nama pasien. Aku mencari huruf D, tanganku menyusuri rak dengan liar. Davin Pradipta. Harusnya ada di sini. Setiap pasien yang dirawat harus memiliki berkas. Saat akhirnya kuhentikan tanganku pada map berwarna abu-abu dengan nama suamiku di permukaannya, tenggorokanku tercekat. Aku mengambilnya dengan hati-hati, seperti memegang benda rapuh yang bisa meledak sewaktu-waktu. Dalam map itu ada hasil tes darah, catatan medis, dan satu berkas yang membuatku hampir menjatuhkannya. Catatan risiko tinggi, prioritas khusus. Ada stempel merah berbunyi operasi diam-diam. Tidak ada tanggal. Tidak ada tanda tangan jelas. Tapi yang lebih mengerikan adalah tulisan tangan kecil di sudut kanan bawah. Subjek menunjukkan reaksi tahanan. Penanganan kedua diperlukan. Jangan biarkan keluarga mengetahui prosedur. Tanganku bergetar hebat. Apa?
Apa maksudnya ini? Kubalik lembar itu. Di halaman berikutnya, ada foto Davin terbaring di ranjang rumah sakit, dengan catatan kecil. Dosis pertama diberikan. Aku menutup mulutku. Air mataku pecah tanpa bisa ditahan. Mereka sudah mulai meracuninya sejak sebelum kami tiba malam ini. Lalu sebuah ingatan menamparku. Davin pernah berkata beberapa minggu lalu bahwa ia merasa pusing sampai tubuhnya dingin dan mati rasa. Ia kira itu hanya kelelahan kerja. Tapi ternyata ini semua. Aku memeluk map itu seolah memeluk sisa hidup Davin. Tubuhku gemetar hebat. Tiba-tiba pintu ruang rekam medis bergetar keras. Brak! Aku tersentak dan memutar kepalaku cepat. Pegangan pintu bergerak. Suara logam beradu. Dokter itu mencoba masuk. Devina, suaranya terdengar menyeramkan, seolah dia menikmati ketakutanku. Kau tidak seharusnya membuka itu. Sekarang semuanya jadi menyulitkan. Aku menelan ludah yang bahkan terasa seperti pasir. Aku harus kabur lagi. Aku membuka jendela kecil di belakang ruangan. Ruangannya rendah, tapi cukup untukku merangkak keluar. Pintu kembali dihantam. Aku beri kau kesempatan terakhir. Buka pintunya, Devina. Tidak mungkin. Dengan kekuatan yang bahkan tidak kuketahui aku punya, aku mendorong jendela hingga terbuka cukup lebar, lalu memanjat keluar. Begitu kakiku menyentuh tanah, aku langsung berlari menuju lorong samping yang lebih sepi. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, aku merasa dokter itu bukan lagi manusia biasa. Dia tahu terlalu banyak, bergerak terlalu cepat, terlalu tenang sambil merencanakan pembunuhan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar dokumen, rekaman CCTV, atau infus. Dan aku baru menyadarinya saat angin dingin menghembus menerpa wajahku. Davin tidak hanya diracun. Dia sedang menjadi bagian dari eksperimen gelap. Dan aku baru saja menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Aku berlari tanpa arah pasti, hanya mengikuti insting yang mendorongku menjauh dari dokter itu. Angin malam yang menusuk kulit menyapu rambutku, membuat wajahku terasa makin perih akibat air mata yang belum sepenuhnya kering. Rumah sakit itu tampak jauh lebih besar dan menakutkan dari luar. Lampu-lampu halaman berpendar redup, seolah sengaja tidak diperbaiki, seolah mereka ingin setiap sudut tampak gelap dan menyimpan rahasia. Aku berhenti sejenak di balik tembok samping gedung, memegangi map rekam medis Davin yang masih kugenggam kuat. Nafasku tercekat, bahuku naik turun tajam. Namun rasa takut yang menguasai tubuhku justru membuat otakku bekerja lebih cepat. Jika Davin memang dijadikan subjek, seperti tulisan di dokumen itu, berarti ada seseorang, atau sekelompok orang, yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Dan aku harus menemukan mereka sebelum Davin kehilangan segalanya. Aku menatap map itu lagi. Tanganku bergetar, tetapi aku paksa membuka lembar berikutnya. Di bagian bawah ada kode kecil, RST. Lalu sebuah catatan yang ditandai garis merah tebal. Pemantauan tahap kedua dijadwalkan pada malam ini. Subjek harus tetap berada dalam ruangan isolasi. Risiko kebocoran informasi sangat tinggi. Kontrol keamanan internal perlu diperketat. Kontrol keamanan internal. Mataku melebar. Apakah itu yang dimaksud dengan penjagaan ketat? Atau orang-orang rumah sakit yang terlihat acuh pada saat aku dikejar? Apakah mereka sudah diberi instruksi? Tiba-tiba aku merasa seluruh tubuhku merinding. Rumah sakit ini tidak sedang bermasalah. Rumah sakit ini mengurung kami. Aku mengintip perlahan ke ujung bangunan. Tidak terdengar suara langkah dokter itu, tapi aku tahu dia bukan tipe pengejar yang mudah menyerah. Ia pasti mencari jalur lain. Ruang generator, lorong servis, ruang rekam medis. Ia pasti sudah menyadari aku melarikan diri keluar. Aku menghela napas dan mulai bergerak ke area belakang rumah sakit. Di sana ada tangga besi menuju lantai bawah tanah, tempat yang selama ini tidak pernah kuhampiri. Ada papan kecil bertuliskan akses khusus pegawai. Tapi yang membuatku berhenti bukan papan itu, melainkan suara samar dari bawah. Bep, bep, bep. Suara monitor medis. Cepat, teratur. Berbeda dari suara mesin generator tadi. Davin, hatiku bergetar begitu kuat hingga membuatku limbung. Davin,
Kamu di bawah? Bisikku lirih. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian, lalu mulai menuruni tangga. Langkah pertama terasa ringan. Langkah kedua terasa seperti menuruni sumur gelap. Langkah ketiga membuat udara di sekelilingku berubah dingin. Tempat itu bukan ruang bawah tanah biasa. Di dindingnya ada jalur kabel besar, beberapa lampu emergensi menyala redup, dan bagian terjauh ruangan terlihat seperti lorong laboratorium. Bau antiseptik bercampur logam menyengat di hidungku. Aku melangkah semakin dalam. Suara monitor itu semakin jelas. Satu pintu besar dari metal tampak di ujung lorong. Tidak ada jendela. Hanya panel digital dengan lampu merah menyala. Aku mendekat perlahan, jantungku hampir menembus kulit. Namun sebelum aku menyentuh pintunya, suara seseorang terdengar dari balik tembok kaca kecil yang baru kusadari. Suara itu lirih, serak, tetapi aku mengenalinya lebih baik daripada suara siapapun di dunia. Davina. Aku menoleh cepat. Napasku langsung pecah. Davin. Di balik kaca itu, Davin terbaring pada ranjang medis. Tubuhnya dipenuhi kabel-kabel. Selang infus terhubung ke lengan kirinya. Warnanya sedikit kekuningan sama seperti cairan mencurigakan yang kulihat sebelum kejadian itu. Wajahnya pucat, tapi matanya terbuka sedikit, menatapku dengan sisa tenaga terakhirnya. Davin, ya Tuhan. Davin, aku menempelkan telapak tanganku ke kaca, air mata kembali membanjiri pipiku. Tunggu aku di sini, aku akan keluarkan kamu. Davin berusaha menggerakkan bibirnya, tapi suaranya hampir tak terdengar. Mereka mau, tahap kedua. Suaranya patah. Jangan biarkan mereka. Tiba-tiba lampu ruangan berkedip. Monitor Davin berbunyi lebih cepat. Davin, jangan paksakan bicara. Aku hampir berteriak. Aku akan ambilkan bantuan, aku akan. Suara berat memotong kalimatku. Kau tidak akan membawa siapapun. Aku membeku. Itu suara yang kutakuti sedari tadi. Aku menoleh perlahan. Dokter muda itu berdiri di balik lorong, hanya sekitar 5 langkah dariku. Cahaya emergensi membuat wajahnya tampak lebih menyeramkan. Matanya kosong, tapi tajam. Seolah melihat langsung ke dasar jiwaku. Jadi kau menemukannya, katanya sambil tersenyum miring. Aku merapatkan tubuh ke kaca, seolah bisa melindungi Davin hanya dengan berdiri di sini. Kenapa kalian melakukan ini? Suaraku bergetar, tetapi aku paksa tetap keluar. Apa salah suamiku? Kenapa dia dijadikan subjek? Ia menyelesaikan kalimatku. Karena dia dipilih. Dipilih? Aku mengulangi, bingung. Ia mengangguk pelan, lalu melangkah mendekat. Dia punya sesuatu dalam tubuhnya yang sangat berharga bagi banyak orang di luar sana. Sesuatu yang tidak boleh bocor. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Aku menelan ludah. Apa maksudmu? Dokter itu menatapku lama, lalu mengangkat bahunya seolah jawabannya begitu sederhana. Darah suamimu. Darahku berhenti mengalir sesaat. Ada penanda spesifik dalam darahnya, lanjutnya. Penanda yang hanya muncul pada sangat sedikit orang di dunia. Penanda itu adalah kunci. Dan kami. Ia menunjuk dirinya sendiri santai. Bertugas memastikan prosesnya selesai tanpa gangguan. Kakiku mundur 1 langkah. Suhu tubuhku turun drastis. Proses. Apa? Suaraku semakin kecil. Ia tersenyum tipis, dan senyum itu membuat bulu kuduku berdiri. Transformasi. Aku menggeleng kuat, tidak menerima. Davin bukan percobaan. Dia suamiku. Dia manusia. Dokter itu mendekat. Suaranya turun menjadi bisikan mengerikan. Semua subjek juga manusia, sampai akhirnya tidak lagi. Aku membeku. Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Dari balik kaca, Davin tiba-tiba memanggilku lirih. Davina, lari. Dokter itu menoleh cepat. Momen itu, kesempatan satu-satunya. Aku tidak berpikir. Tidak menunggu. Tidak ragu. Aku berbalik dan berlari sekuat tenaga. Meninggalkan Davin, meninggalkan dokter itu, meninggalkan lorong gelap yang seolah hidup dan mengejarku.
Air mataku berhamburan, tapi aku terus berlari. Karena kini aku tahu, Davin bukan hanya diracun. Davin sedang diubah. Dan jika aku tidak bergerak cepat, Davin akan menghilang selamanya.